Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Fauziah. Saya mahasiswa FKM UINSU. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penanggulangan bencana. Definisi penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap sebelum, saat, dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap meliputi prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Pencegahan atau prevention, upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman, misalnya pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir, biopori, penanaman tanaman keras di lereng bukit untuk menghindari banjir, dan sebagainya. Namun, perlu disadari bahwa pencegahan tidak bisa 100% efektif terhadap sebagian besar bencana. Selanjutnya, mitigasi atau mitigation, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya, penataan kembali lahan desa agar terjadi banjir tidak menimbulkan kerugian besar. Selanjutnya, kesiapsiagaan atau preparedness, yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadi bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu bencana atau ancaman. Selanjutnya, tanggap darurat atau emergency response. Saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue atau CAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Selanjutnya, pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan atau recovery adalah suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses recovery terdiri dari rehabilitasi, yaitu perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek. Sedangkan rekonstruksi, perbaikan yang sifatnya permanen. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana untuk mengurangi terjadinya korban. Yang pertama, menyusun rencana program atau kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pedoman dan acuan kerja. Yang kedua, membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak, dan juknis di bidang penanggulangan bencana untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang keempat, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana, prabencana, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, melaksanakan pemantauan, monitoring, dan evaluasi serta menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Tanggap darurat bencana. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
urusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kegiatan dilakukan pada tanggap darurat yaitu meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Jadi dapat dipahami prinsip perbedaan dari mitigasi dan tanggap darurat, yaitu bahwa mitigasi adalah upaya pencegahan, sedangkan tanggap darurat merupakan